Hai, Ahla di sini. Kali ini aku akan bahas tentang CRM ya. Jadi apa sih CRM itu ya teman-teman? Oke, akan kita bahas ya teman-teman. Oke, penjelasan lengkap mengenai CRM ya, Customer Relationship Management. Oke, jadi ada sampai berapa halaman? Dua halaman lah ya. Oke, kita akan membaca ya di sini ya. Jadi teman-teman harap mendengarkan ya, karena ini materi yang penting bagi teman-teman yang itu ya materinya di kuliah sistem manajemen ya. Jadi CRM atau kepanjangannya ini atau bahasa Indonesianya adalah manajemen hubungan pelanggan, adalah sebuah pendekatan strategis yang digunakan perusahaan untuk mengelola dan menganalisis interaksi dengan pelanggan di sepanjang siklus hidup mereka. Tujuannya sederhana, untuk meningkatkan hubungan bisnis, mempertahankan pelanggan, dan mendorong pertumbuhan penjualan. Secara praktis, CRM merujuk pada sebuah sistem aplikasi ya yang membantu perusahaan untuk tetap terhubung dengan pelanggan, menyederhanakan proses dan meningkatkan profitabilitas ya. Sorry, dan meningkatkan penghasilan ya di sini. Bayangkan CRM ialah sebuah otak terpusat untuk semua data pelanggan Anda, mulai dari informasi kontak, riwayat pembelian, apa aja yang dibeli ya, email yang pernah dikirim, panggilan telepon yang dilakukan, hingga interaksi di media sosial. Semuanya tersimpan rapih di satu tempat dan dapat diakses oleh tim yang membutuhkan. Jadi kalau manual kan ya, misal ditaruh di Google Spreadsheet, di Google Doc kayak gitu ya, kan itu lebih repot ya. Nah, ada sebuah tools namanya itu ya, CRM ya. CRM itu kan istilahnya cuman kategori. Nah, adapun aplikasi CRM itu banyak ya. Oke, kita akan fokus ke penjelasan CRM dulu lah. Fungsi utama CRM ya. Sistem CRM memiliki berbagai fungsi yang terintegrasi untuk membantu berbagai departemen dalam perusahaan, mulai dari tim penjualan, pemasaran hingga layanan pelanggan. Oke ya. Yang pertama, manajemen kontak terpusat. Fungsi paling dasar dari CRM adalah sebagai buku alamat digital yang canggih. Satu, menyimpan informasi. Yang kedua, mencatat interaksi ya. Jadi status dari user mulai dari nama, umur, jabatan ini ya, hingga akun media sosial itu disimpan dalam satu tempat. Itu kan sangat rapi sekali. Lalu mencatat interaksi, melacak semua riwayat interaksi dengan pelanggan termasuk email panggilan, pertemuan, dan tiket dukungan ya. Ini memberikan pandangan 360 derajat tentang setiap pelanggan ya. Jadi itu ya, misal ada pelanggan yang baru chat pertama kali salam gitu di WhatsApp, lantas kita langsung otomatis tercatat di CRM ya. Itu artinya user ini melakukan chat di jam sekian, menit sekian, detik sekian kayak gitu kan, bisa rapi lah ya. Dan juga dari sistem dari CS itu tercatat apakah dia slow respon atau gimana gitu ya. Yang kedua ya, manajemen penjualan atau sales pipeline. CRM sangat vital bagi tim penjualan untuk mengelola proses penjualan dari awal hingga akhir. Satu, melacak prospek ya atau leads, mengidentifikasi dan melacak calon pelanggan baru. Jadi semisal ada 10 orang nih yang ngechat ke kita ya. Ada 10 orang yang ngechat ke kita. Nah, maka kita otomatis masukkan ke CRM-nya dulu. Nah, dari CRM itu akan melacak ya, mana sih kira-kira calon pelanggan yang teridentifikasi, yang prospek belinya lebih tinggi kayak itu ya. Itu namanya leads. Yang selanjutnya adalah mengelola peluang atau opportunities ya. Nah ini ya, ini akan tadi cuman itu ya, cuman lead itu cuman mengidentifikasi aja ya. Jadi ada pelanggan baru, ya udah berarti simpannya di list ya. Berarti maaf ya tadi ada miss ya. Jadi pertama masuk di tahap ya, berarti tahapnya itu ada pendekatan. Jadi ada misal ada orang chat baru lah, calon pelanggan baru ke WA gitu. Lalu dia masuk ke sistem leads. Nah, lalu juga itu mengelola peluang opportunities, memantau setiap tahapan dalam proses penjualan, mulai dari penawaran hingga akhir kesepakatan deal ya. Jadi leads masuk ke opportunities.
Lalu otomatisasi tugas, mengotomatiskan tugas-tugas administrasi seperti mengirim email, tidak lanjut follow up. Ya, ini penting ya. Jadi tidak jarang aku temukan sebuah perusahaan itu sangat slow respon. Saya ulangi, sangat slow respon dan tidak ada follow up. Itu sangat tidak profesional ya di itu ya, dengan sudut pandang bisnis ya, karena seakan-akan nggak niat kerja kayak gitu ya. Dari itu ya, dari tahap apa, dari CS-nya ya. Jadi kan sangat penting tuh, tidak ada follow up itulah. Misal tanya, salam ini harganya gimana gimana, lalu cuman dijawab kayak judes banget gitu lah, kan nggak asik tuh. Lalu selanjutnya otomatisasi pemasaran atau marketing automation ya. Tim pemasaran menggunakan CRM untuk menjalankan kampanye yang lebih efektif dan terarah. Satu, segmentasi pelanggan. Nah ini ya dikategorisasikan lokasi dan macam-macam. Lalu email. Lalu analisa ya, mengukur keberhasilan setiap kampanye tadi ya, untuk pemasaran dan untuk setiap kampanye pemasaran untuk memahami apa yang berhasil dan apa yang tidak ya. Menarik. Jadi semisal kita melakukan suatu apa ya, pemasaran lagi gitu ke mereka yang sudah terdaftar di CRM, maka kita dapat menganalisa tuh sepertinya pelanggan ini itulah hijau nih, oh hijau, yang ini kuning, yang ini merah gitu. Oke, selanjutnya layanan dan dukungan pelanggan ya. CRM membantu perusahaan memberikan layanan pelanggan yang lebih cepat dan memuaskan. Satu, manajemen tiket mencatat dan mengelola setiap keluhan atau pertanyaan dari pelanggan dalam bentuk tiket dukungan. Kali ini sangat kondisional sih ya, CRM-nya kayak gimana. Basis pengetahuan analis membuat pusat informasi berisi jawaban atas pertanyaan yang sering diajukan. Ini kondisional ya. Oke, ini tambahan kalau bagian ini ya. Lalu nah ini ya bagus ini. Ini penting nih, yang poin 4 ini itu cuma tambahan ya. Oke, kalau ini juga boleh masuk. Nah ini ya yang penting ya, analisa ya. Salah satu fungsi terkuat CRM adalah kemampuannya untuk mengubah data menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Jadi berupa tabel ya, itu lebih enak. Kalau manual seperti di Google Spreadsheet itu kan berupa angka yang tidak elok dilihat lah ya. Nah menggunakan CRM itu ada kayak dashboard ya sendiri, dari list, dari opportunity dan yang lain itu lah. Jadi prospeknya lebih gampang dilihat. Oh, si user ini tuh gimana nih? Si user ini tuh gimana sih? Nah kayak gitu ya. Nah juga laporan custom, jadi misal ada orang udah beli, misal ada 20 orang yang udah beli, nah lantas kita bisa bikin laporan kayak gitu ya. Nah, sekarang kita manfaat menggunakan CRM ya. Nah ini ada manfaatnya, ini dijelaskan 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 ya. Hubungan pelanggan yang lebih baik ya, kita dapat memahami secara dalam. Misal si pelanggan itu sedang ulang tahun. Selamat ulang tahun Bapak, Bapak sekian sekian yang saat ini sedang berbahagia gitu kan. Tekanan emosionalnya itu lebih tinggi. Lalu peningkatan penjualan pastilah dikarenakan hubungannya lebih dekat, lebih terorganisir dan lebih efisien. Retensi pelanggan yang lebih tinggi, layanan pelanggan yang cepat dan efektif membuat pelanggan mereka merasa dihargai dan lebih loyal. Betul sekali. Lalu efisiensi operasional, otomatisasi tugas-tugas manual membebaskan waktu karyawan untuk fokus pada pekerjaan yang lebih strategis. Betul sekali. Lalu kolaborasi tim yang lebih baik, semua departemen bekerja dengan data yang sama, mengurangi miskomunikasi dan meningkatkan kerjasama. Oke, itu sudah cukup jelas ya teman-teman. Jadi ini adalah manfaat-manfaatnya, kolaborasi lebih baik, efisiensi dan macam-macam ya. Yang paling penting itu ya, kita mengenali user lebih dalam. Kalau kita cuman di WA aja itu kan agak susah toh. Maksudnya kita itu harus scroll ke atas lagi untuk mengetahui ini user siapa sih namanya, atau biodatanya kayak gimana. Nah dengan CRM kan itu lebih elok, lebih cantik lah ya penampilannya. Ya bisa sih kita simpannya manual di Google Drive, Google Doc ya khususnya, tapi itu kan tetap repot aja gitulah, tidak semudah menggunakan CRM. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah menonton. Oke, terima kasih dan salam.